Kobar. Ini buat kamu. Kenapa di kenapa di situ? Kita mau video call Roy, woy. Tapi pernah berantem selama 1 bulan pacaran ini? Enggak. Ada niatan mau berantem? Ada. Orang kamu setuju kamu pacaran sama Roy? Setuju. Terus kadang kalau pulang sekolah tuh paling sedih ngeliat teman-teman dijemput sama orang tuanya gitu. Sabtunya udah pergi lagi, terus Sabtu sampai 2020 dia nggak ada komunikasi sama aku. Tuh ngiket sampai gantung tuh udah pernah sampai jatuh. Sampai percobaan bunuh diri juga pernah. Iya jatuh. Assalamualaikum teman-teman. Kalau teman-teman tadi nonton vlog sebelumnya JJ jadi Uhti. Sekarang katanya JJ mau jadi mermaid, ya kan? Dulu kan Slebel. suka banget nonton film di SCTV tuh kak. Iya benar, mermaid in love kan? Aku akan mewujudkan mimpi kamu untuk menjadi mermaid. Kak belum, pas kaki itu udah lama banget. Jadi cuci juga. Aku punya kaos kaki, kamu mau gak? Yang ada kakinya dulu, kan yang jempolnya ada itunya. Enggak beneran, kayak ada niatan ganti nggak? Mau. Kamu kan selalu jadi artis. Aku mau ya tuh beli thrifting, tapi belum sempet deh kemarin. Thrifting tuh apaan? Thrifting. Apaan tuh thrifting? Beli yang kayak murah gitu. Aku punya kok banyak mau. Mbak tolong kaos kaki mbak, yang murah aja. Masih perhitungan. Ngasih sih ngasih. Yang paling murah aja mbak. Kalau bisa punya tahun lalu. Ini gimana maksudnya sih kak? Tinggal masukin aja, semua itu akan Lagian nih terrealisasi. aku gede banget, bujuk. Kaki kamu ukuran 36 kan? Iya. Ini tuh 36, sayangku cintaku baby bala-bala tuh 36. Beneran. Masa sih sayangku cintaku babyku? Iya. Ini Ini tuh panjang cuman buntutnya doang. Ininya mah 36. masukinnya tuh kayak gimana kak? Masuk tinggal masuk. Ini nih kayak pakai sepatu, kaki-kakinya mana? Gitu. Gini loh nak, aduh ini nanti aku pakein BBR gini ya. Gini loh dek caranya. Kalau dibilang Mimi cucu. aduh jangan sekarang dong. Nah gitu, cantik. Gue jadi sedih sih dipakein gini-gini, orang selalu pakai sendiri. Oh iya, sini. Ibu pakein lagi ya dek, ibu pakein lagi. Ini kaos kaki yang paling murah itu kan mbak? Aduh kayak beneran ada yang jelek. Nih aja nih. Tapi dia pakainya yang putih, minta yang warna netral aja, warna netral. Yang bagus lah, yang bagus. Tapi ini lucu loh, ada Powerpuff Girl-nya. Oh my god, buttercup. Kamu suka kan? Kobar. Ini buat kamu. Kenapa di kenapa di situ? Ya, ini buat kamu. Gue udah jajak kaos kaki hitam aja dibetak temen. Kenapa? Gak tau dia suka katanya. Ya Allah. Ibu tahu dibetak gak? Tahu, dimintain kan? Bukan. Diapain? Diambil, dicuri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sampai apaan aja bisa Ini apa yang bisa aku ambil? Nyariin. Ini apa nggak ada apa-apa kak? Oh enggak, ya udahlah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Ngambil tapi bilang. Iya bener. Gimana? Ini udah pakai nih. Oh, Udah. Udah masuk. Tuh kan dah, aku akhirnya memenuhi mimpi kamu. Tuh kan, Ade mah cantik, Ade kalau begini Ade cantik. Aku punya ekor. Itu kan, lucu kan tuh. Coba Ade duduk. Duduk. Ada di bawah kan? Tuh, ini cantik banget. Mermaid JJ cantik banget. Ini pasti keluarga kamu bangga, orang tua kamu pasti bangga. Kita mau video call Roy, woy. Roy dong, video call dong. Video call. Ya dari HP kamu aja kenapa? Di mana ya? Aku nggak tahu dia kan nggak megang HP kak. Tapi dia megang apa? Lah, kalau nggak megang HP dia megang apa? Dia megang cuman ngabain aku loh kayak HP temennya. Emang Roy nggak punya HP? Nggak punya. Lu kasihan banget. PSK deh hubungin minta HP buat Roy. Dibanting? Karena apa? Karena berantem sama kamu? Enggak, karena dia dicat sama mantannya. Ya Allah. Terus dia kesel. Aku nggak ngerti nih permasalahan anak 16 tahun. Nggak tahu kalau dia ya. Kalau dia sih bilangnya gitu karena mantannya ngechat dia kesel terus ditelepon-teleponin sampai matiin data terus diteleponin biasa segala macam. Kan bisa ganti nomor doang, bukan handphonenya doang yang rusak. Kan jadi rugi. Iya, tapi dia gitu emosian. Aduh, tapi sama kamu Roy emosian nggak? Enggak, dia nggak berani. Kenapa? Karena aku galak. Aku sih nggak galak sebagai istri, cuman kamu kalau masih pacaran mah emang harus tegas, Iya, bukan harus galak, tegas, tegas. iya. Tapi pernah berantem selama 1 bulan pacaran ini? Enggak, Ada niatan mau berantem? ada. Orang kamu setuju kamu pacaran sama Roy? Setuju. Ngomong-ngomong soal orang tua, katanya kamu nggak tinggal sama orang tua. Aku boleh tahu gak kenapa? Tapi kakak tahu alasan aku pergi? Kenapa tuh? Itu karena pernah sempat dilecehin. Oh yang sama Kang Kebon itu ya? Iya. Ih sedih banget ya.
Iya itu sih, tapi udah lama banget masalah. Tapi kan itu tahun lalu. Iya. Tapi aku kalau jadi kamu pasti aku trauma banget. Berat sih. Terus akhirnya kamu gimana? Kabur di rumah untuk apa ya, menenangkan situasi aja sih gitu. Bisa dibilang nggak alasan kamu nggak mau lanjut sekolah salah satu alasannya. Sebenarnya kalau hubungan sekolah sama dilecehin mah beda ya. Cuman karena aku juga punya banyak isu yang lain. Soal keluarga iya, soal orang tua juga iya, soal sekolah juga iya. Kadang tuh suka ngeblank sendiri kalau lagi sekolah Oh dulu. iya pasti. Tapi aku nggak apa-apa nanya gini. Nggak apa-apa kak. Iya Suka ngeblank gitu kalau lagi belajar gitu. Ditanyanya apa, pikirannya kemana. Terus kadang kalau pulang sekolah tuh paling sedih ngeliat apa teman-teman dijemput sama orang tuanya gitu. Iya, tapi ya udahlah, mau gimana lagi, udah jadi takdir. Aku nggak bisa ngubah apa-apa. Benar. Takdir nggak bisa diubah, nasib yang bisa diubah. Iya bisa. Benar. Kedepannya gimana itu udah jadi mindset aku, harus gimana aku harus tahu. Cuman aku doang yang tahu aku harus gimana. Mindset yang buat tangan itu bukan sih? Mindset. Mindset mah. Komunikasi sama orang tua terakhir kapan? Sama ibu tuh Oh, ibu manggilnya? 2000 mami. Mami. Itu dulu tuh 2019 2020-an. Udah Terakhir lama itu, banget, iya. 2 tahun lalu ya sedih. WhatsApp, telepon. WhatsApp, Nggak via ketemu. WhatsApp. Itu Ketemu? juga karena dia sempat pergi dari rumah juga, dia selek nih sama nenekku, berantem. Terus dia ngomongnya pergi sama teman-temannya arisan tuh semingguan, katanya gitu, nggak pulang. Seminggu udah ditungguin tuh, kayaknya aku kelas 7 deh. Satu SMP. Iya, terus akhirnya mama tuh pokoknya aku ingetnya tuh mama izin mau pergi arisan. Ya mana ada orang arisan nggak pulang kan? Ini arisan nggak pulang-pulang semingguan. Terus akhirnya terakhir dia pulang di hari Jumat, aku ingat Jumat dia pulang. Sabtunya udah pergi lagi, terus Sabtu sampai 2020 dia nggak ada komunikasi sama aku. Kamu anak keberapa? Dari berapa Tunggal. bersaudara? Anak satu-satunya? Iya, Ah, sedih. tunggal. Kamu jadi adik aku aja deh, atau jadi anak aku mau gak? Jadi anak atau mau jadi adik? Jadi apa ya? Aku siap menampung kok, aku tampung siapa aja orang yang mau jadi keluarga bagian dari aku tuh aku tampung. Nggak izin gitu ih. Iya, kamu mau jadi bagian dari apa dari hidup aku? Adik atau anak? Tuh anak udah ada kak. Belum lahir anak aku. Kalau kamu jadi anak aku, kamu kakaknya Baby R. Kakaknya BBR. Kakaknya anak aku berarti. Kalau kamu jadi adik aku, tantenya dia. Iya, gimana kamu mau jadi apa nih? Jadi adanya Kak Icis nih. Oh, berarti tantenya anak aku ya. Udah deal. Nih. Tapi kamu jangan sedih-sedih. Enggak kok, aku udah sih, kalau sedih-sedih mah awal-awal aja lah ya. Sekarang mah Udah jadi, damai. Iya, udah bisa damai sama diri sendiri, bisa ngatur diri sendiri. Keren. Mas Wal masih 16 tahun. Iya, udah bisa ngatur ekor juga. Oh iya benar tuh. Berarti next kesini bawa baju ganti kita berenang. Kamu bisa berenang nggak? Ah, aku dulu tuh Atlet. bukan atlet berenang, tapi aku dulu pernah diceburin ke kolam. Maaf. Betul, jadi betul, diceburin. betul. Iya. Tapi bisa berenang aslinya. Bisa, itu awalnya tuh cuma ngambang-ngambang doang gitu kayak batu. Itu diceburin, didorong, set, ngambang. Kalau aku ceburin sekarang ngambang nggak? Jangan kak, nggak iya bawa benar. ganti baju. Oh iya benar-benar. Tapi Je, masih ini nggak? Maaf, masih keluarga masih utuh atau broken home sih Je? Aku keluarga semua alhamdulillah tuh masih pada utuh, hidup lah gitu ya kak, Ada. bahasanya ada. Tapi udah pada pisah semua, udah pada masing-masing. Oh, broken home. Iya. Oh. Tapi aku kenapa ya tiap dikasih tahu sama nenek tuh gak ada istilah kata anak tuh namanya broken home. Dibilangnya tuh sama nenek tuh bukan anak broken home, tapi kamu itu anak utusan Allah gitu lah katanya. Oh, Masya Allah. Berarti kata kamu tuh udah ditakdirkan seperti ini, kedepannya nasib kita nggak ada yang tahu. Gitu. Betul. Nggak akan ada yang tahu ke depannya kita akan terjadi apa, Iya. ketemu siapa. Iya kayak gini ngelakuin aja, apa. Jiji nggak kayak mimpi gitu kak, kayak emang iya ya gitu. Oh, derajat dinaikin sama Iya, Allah. iya Benar, gitu benar, loh. benar. Kayak kaget aja gitu. Kagetnya loh. ayam-ayam nggak? Kagetnya ya ayam gitu nah. Tapi Je suka sedih nggak sih kalau ngeliat stiker Happy Family? Stiker Happy Family ada nama-namanya itu di Iya, belakang yang mobil. di bang mobil bagasi tahu Kamu aku. sedih nggak? Aku sedih loh. Aku tuh sebenarnya nggak sedih sedih. tahu. Kalau ngeliat itu nggak sedih. Cuman kadang suka mikirnya kenapa nama gue ada di situ? Ya, kamu bangun keluarga sendiri. Kamu kan sekarang masih 16 tahun. Berarti kamu 10 tahun lagi misalnya nikah nih 10 tahun lagi. Ya kamu bikin nama kamu, nama suami kamu, nama anak kamu. Kamu cinta mati banget sama Roy ya? Dia mah setia orang. Ah tapi kalau Jeffrey Nicole sih sorry nggak ada tanding. Oh enggak, saya suami saya sih. Oh iya itu sih untuk Karicis. Oh iya benar-benar. JJ kan tadi ada masalahnya pribadi, Iya, ada. dilecehin, ada keluarga broken home. Ini kan masih 16 tahun tuh, kuat banget. Gimana sih caranya, Iya, kok jadi kuat banget sih. Aku aja belum tentu tahu sekuat ini. Oh
ini tutorial. Oh iya benar, tutorial menjadi orang kuat seperti JJ. Ya, Aku nggak ngerasa diri aku kuat, aku masih ada salahnya, masih ada dosanya. Aku nggak sepenuhnya suci. Aku akuin aku tuh anaknya nakal, badung segala macam tuh iya. Tapi untuk menjadi kuat itu sebenarnya apa ya, nggak perlu kata motivasi kayak lu harus gini, jadi lu Ya. harus gitu, nggak usah. Itu cukup dari diri kita sendiri. Kayak kalau emang lu mau nangis luapin sampai bener-bener lu ngerasa lu capek. Ada kalanya dimana lu ngerasa ngapain ya gue nangis kayak gitu Betul. gitu. Terus kayak ntar ada kalanya dimana kita tuh bisa lupa sama semua hal yang buat kita sedih gitu loh. Tapi ya selupa-lupanya kita sama hal-hal yang menyedihkan itu, jangan lupa sama orang tua kita walaupun dia dibilang jahat mah ya jahat gitu ya, ninggalin segala macam. Cuman kita tetap nggak boleh namanya dendam sama orang tua. Jempol. Atau kayak istilah katanya kayak gila ya orang tua gue ninggalin gue gitu. Ada kata-kata seperti itu udah jadi takdir. Jadi ya kalian mau nggak mau harus diterima gitu. Untuk siapapun di luar sana yang broken home ya mau nggak mau kalian harus terima nasib itu. Karena nggak ada yang tahu kedepannya kalian Betul. nanti gimana. Intinya nanti kalau suatu saat nanti kalian udah berkeluarga, kita jangan lakuin apa yang orang tua kita lakuin ke kita. Gitu. Kalaupun itu buruk, Ya. kalau buruk ya. Mau kayak gimana pun itu, intinya sih tetap semangat, tetap jadi diri kita sendiri. Terus juga jangan lupa sama Tuhan, selalu ada dalam samping Tuhan terus, atau maupun agama, baik pun agama kalian masing-masing gitu aja sih. Pokoknya sih bagi Jeje sih orang-orang yang ada di luar sana pasti kuat-kuat kok, jadi yakin gitu. Tapi ya nggak kuatnya Jeje dulu juga ngalamin di mana masa fase-fasenya Jeje tuh sampai harus saking nggak bisa tidurnya sampai minum neken obat. Buat tidur tuh? Iya, itu bukan narkoba ya kak? Obat tidur. Iya obat, bukan obat tidur kayak Panadol. Oh, tapi aku Antimo, pernah minum obat tidur. Iya, komik itu tuh kayaknya ada gitu kan. Kalau Panadol kan 10 renteng kan ya? Itu bikin ngantuk banget. Aku minum 10 tuh. Gila, 10 itu itu OD. nggak tahu, nggak ngerti deh itu minum 10 ditekan antimo lagi digerus 3 Supaya tidur. tidur. Kalau aku minum obat tidur. Karena aku tuh kalau lagi banyak pikiran itu teriak-teriak. Ngamuk-ngamuk. Apa tuh bipolar ya? Bukan. Apa namanya? Bukan bipolar, tapi kalau bipolar tuh dia kepribadian ganda yang kayak abis marah, nangis, ketawa. Itu Kayak orang namanya, gila. kalau yang kamu namanya apa? Oh, depression. Oh, depresi, Anxiety tuh. Itu dulu tuh jadi kalau lagi nangis nih, nangis tuh bisa teriak-teriak, bisa mukul kaca sampai pecah, bisa apa ya Umur tuh berapa bisa. tuh? 15 tahun yang lalu itu kayak Untuk gitu. kejadian itu. Iya, kalau maaf nih ya kak, tiap kalau keinget sama yang pernah ngelecehin aku sampai megang-megang ini, megang-megang rahim gitu. Suka ngomong sendiri, sabar ya, sampai gitu. Saking itunya bener-bener kayak bingung mau cerita ke siapa, karena aku keep ya, ngaku luapin gitu ya ke siapapun. Jadi yang tahu tuh dulu cuma pacarku sama temanku, 2 orang itu doang yang tahu. Terus aku akhirnya cuman ngelus-ngelus, terus kayak udah, terus teriak-teriak. Sampai kalau dulu tuh inget banget kalau lagi nangis, dia lu kenapa sih? Tapi akhirnya mau nggak mau ya dulu suka diomelin tuh sama pacar aku kayak jangan minum obat, jangan kamu capek. Tapi kalau dia lagi nggak ada, aku ngamuk-ngamuk sendiri, nelan tidur. Biar tenang ya. Iya, lu kalau udah gila mah kak, sampai pernah aku tuh ngiket sampai gantung tuh udah pernah sampai jatuh. Sampai percobaan bunuh diri dia pernah. Iya jatuh. Nggak tahu kenapa nggak pernah. Kapan sih sampai dulu tuh sampai teriak kapan sih gue mati sampai gitu kak? Bukan dibilang lebay mah. Iya. Kalau orang menurut pandangan orang mungkin lebay, tapi itu sakit gitu loh. Betul, trauma, dan setiap orang kan punya reaksinya masing-masing. Nah, iya. Damai juga nggak gampang. Betul. Tapi akhirnya jadi bisa berdamai sama diri sendiri. Temannya Bisa. sekarang tuh gimana prosesnya? Itu kan sampai Itu percobaan kayak bertahun-tahun gitu. sih, karena kan aku kan 16 tahun aku hidup ini ya berarti ya. Terus baru bisa damai tuh tahun-tahun ini nih 2021 akhir sampai 2022. Titik baliknya apa aja? Titik baliknya tuh gimana kak? Titik balik dari yang begitu terus akhirnya udahlah keep calm aja, maksudnya jalanin aja. Jadi tuh aku tuh bisa dibilang jadi keep calm gini tuh karena sempet ngeliat ke belakang. Kayak dulu tuh aku orangnya temperamental yang nggak bisa ngatur emosi gitu ya. Terus aku tuh buruknya jelek, sisi buruk aku tuh cepat mengambil keputusan. Kalau gue maunya tekad bulat langsung jadi gitu loh. Kalau misal dalam waktu detik ini nih gue mau mati gitu, nggak ada pakai satu
catat gitu. Jadi kalau misalnya aku tuh kayak bisa tenang, bisa kayak gini juga itu karena selalu ingat kata teman-teman aku kalau misalnya lagi kayak gitu peluk diri sendiri. Kalau ya jangan ngerasa lu kayak orang gila ya, maksudnya emang kayak gitu caranya, lu peluk diri lu sendiri, minta maaf sama diri lu sendiri gitu loh. Ini bukan salah lu Je gitu, tapi nggak ada yang salah, emang takdir gitu. Jadi kalau mau nggak mau ya, dulu saking sedihnya tuh cuman bisa meluk, pokoknya gini meluk gini, terus sabar ya gitu. Sama paling berdoa Betul, mendekatkan diri sama Tuhan. sama Tuhan, terus juga banyak belajar dari lingkungan, Iya. pengalaman, apalagi di umur-umur segini kan masih kayak yang cari jati diri. Iya, akhirnya aku buat ngelupain itu semua tuh cuman main. Betul, biar lupa, biar iya, happy. biar happy aja gitu. Jadi Wajar sih, kalau karena- di luar happy, di dalam mah asli mah rapuh gitu. Oh iya, kata orang kebanyakan gitu. Kalau di luar ketawa hahihi, pas nyampe rumah taunya banjir ini segala macam. Tapi iya. itu lebih manusiawi sih, normal kata aku, dan bahkan semua orang pasti pernah mengalami hal kayak gitu juga. Tapi yang paling terpenting yang tadi kayak Jaja bilang, dekatin diri sama Tuhan, maafin diri sendiri, Iya. jangan nyalain diri sendiri, Iya. dan bersyukur karena belum tentu kita mikir kita rapuh, di luar sana pun masih banyak yang lebih rapuh. Ada yang lebih rapuh gitu. Jadi kita bersyukur dengan keadaan Iya, kita itu sih sekarang. salah satu juga motivasi buat aku tuh gitu loh. Jadi kayak nggak bisa ngerasa paling tersakiti. Betul. Gitu. Kadang mikir juga, oh ternyata kalau denger, makanya kenapa kalau aku main tuh aku selalu sharing. Jadi ngerasa ini bukan pribadi sih kalau aku cerita seperti ini ya. Jadi aku dulu sempet kayak diundang kakak atau diundang bang Atta apa gimana tuh sempat cerita kayak gini juga sama orang-orang di luar sana. Buat sebagian orang yang tahu aku cerita, terus ternyata pas mereka balik cerita ke aku ternyata Iya. lebih sakit lu ya gitu. Iya, jadi kita bersyukur. Iya, jadi kadang aku harus mikir kayak, oh, ternyata masih sama aku masih dibandingkan sama dia ternyata lebih enakan aku juga kalau dibilang gitu. Betul. Jadi mau nggak mau harus ya syukurin apa ada yang ada aja. Kayak lagu ya. Udah, aku gak mau nih Jajan sedih lagi. Tapi kamu udah seneng belum, kan aku udah mewujudkan mimpi kamu pakai ekor. Mewujudkan, iya. Seneng sih, soalnya aku dulu tuh ngefans banget sama Amanda Manopo. Ih, sama aku juga sampai sekarang. Sampai sekarang sih sebenarnya. Aku tuh dari dulu dari kecil pengen jadi mermaid. Iya emang. Makanya sampai sekarang aku punya ekor banyak banget. Dulu tuh aku nggak tomboy. Sekarang Tomboy. kenapa? Dulu aku rambutnya kayak panjang gitu kak. Aku kebalik, aku waktu kecil tomboy, sekarang Iya. sekarang aku jadi perempuan banget. Dulu tuh aku lebih suka pink, ungu, biru. Dulu aku cowok. Kenapa jadi aku dulu cowok? Ya udah deh, ini aku udah dandanin JJ. Dia juga udah sharing. Semoga setelah ini dia semakin bahagia Amin. hatinya, lahir Amin. batin, Amin. rezekinya dilancarkan oleh Tuhan. Amin. Dan juga keluarga diberikan kelancaran kesehatan. Amin. Dan juga semoga teman-temannya mensupport hal-hal kebaikan. Amin. Umur masih panjang, 16 tahun, ya Allah, masih panjang jenjang karirnya, masih bisa ngelakuin A, B, C segala macam, masih menikmati masa-masa muda. Kayak aku lah, aku kan sekarang masih muda nih. Aku kalau nggak bunting aku kayak kamu loh. Ada kali tadi dari awal beribu-ribu berapa kali Jiji denger no. Emang iya sih. Aku kalau nggak hamil Tapi kayak kamu. emang kamu pas waktu itu kak, pas bikin video-video di YouTube tuh, emang iya. Kayak kamu kan Iya, aku. kecil. Iya, aku tuh bukan masalah kecil, aku cantiknya kayak kamu. Eyelinernya dulu aku banget dandan. Pokoknya selama hamil tuh aku jadi nggak suka. Pokoknya aku kalau nggak hamil kayak kamu lah pokoknya. Iya aja udah. Udah ya guys, kita bisa ambil pelajaran dari vlog kali ini. Pelajarannya apa aja? Silakan. Pelajarannya untuk kali ini di vlognya Karya Ricis itu harus tetap bersyukur, terus harus tetap menjadi diri kita masing-masing, jangan rubah jadi orang lain. Terus habis itu jangan lupa selalu dekat sama Tuhan. Terus Betul. apa lagi ya kak? Segitu Saling aja. support. Saling support dan jangan pernah menilai orang dari luarnya. Betul, don't judge cover by a Don't book. judge. Gitu. Judge. Orang itu ada artinya kan, judge itu artinya apa? Ya emang ada artinya gitu kan. Nih, ini buat kamu nih, kaos kaki nih, tadi satu lagi. Nah ini kamu mau terima nggak? Iya aku suka buttercrab. Tuh. Biar kayak Kak Icis ngomongnya. Kenapa jadi kayak aku? Buttercrab. Baru apa kan? Ini kan buttercrab. Ya kenapa jadi kayak aku? Kan kamu tadi donjaks. Kita pasung aja deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.